Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Senang kita memulai pelajaran kita. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Mari kembalian. Kira-kira mana kembalian yang hadir? Ada? Hadir semua? Ibu. Kita ingat. Selalu kita membahas tentang iya, penerapan Pancasila pada masa kemerdekaan dan masa lama. Masih ingat? Ada berapa pemberontakan di awal kemerdekaan? Yang pertama, yang ketiga, yang keempat, biasa ya. Coba lihat, bajunya sudah masuk, atau konsulat yang beres, atau di sekitarnya ada sampah. Boleh diambil, ya, tandanya bahwa kita sudah siap untuk belajar. Sudah siap? Siap. Oke. Ayo di dalam ember. Embernya milik Jamila. Setiap tanggal 1 Oktober diperingati Hari Kesaktian Pancasila. Yang kedua, jangan pernah putus asa karena bertahan hidup berkembang. Pancasila sebagai dasar negara harus terimplementasi dalam kehidupan. Tumbuhkan rasa persatuan kita dengan dia. Ya, silakan berdiri. Teman-teman sama-sama. Sekalian tepuk tangan ya. Ya, biar semangat kita. Oke? Satu Indonesia, satu bangsa. 1, 2, 3, ya. Pelajaran kita hari ini ada. Yang pertama, setelah melakukan ceramah, peserta didik mampu memahami penerapan Pancasila pada masa Orde Baru dan masa reformasi. Apa itu presiden dari masa Orde Baru sampai masa sampai sekarang. Oke, nomor yang kedua tambah. Iya, Bapak BT Habibie. Yang ketiga di bawah gambar. Iya, Abdul Wahid atau sering disebut Bapak Gus Dur. Lalu yang ketiga ada Ibu Megawati. Megawati Soekarno Putri. Lalu yang kelima ada Bapak penerapan Pancasila pada masa Orde Baru. Ini yang pertama. Ya. Oke. Pak, pemerintah pada melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat. Pak, ini ada kelebihan pada masa Orde Baru. Yang pertama, membubarkan pemberontakan Partai Komunis Indonesia. Jelas ya? Pada masa Orde Lama G30 SPKI terjadi, lalu pada masa Orde Baru selesai dibuat Bapak Soeharto. Lalu kebebasan pers atau kebebasan berpendapat. Ya, di sini Bapak Soeharto itu membatasi orang-orang untuk berpendapat selagi ingin menjelek-jelekkan kebijakan dari pemerintah. Nanti akan ada pelanggaran. Lalu beberapa aktivis politik yang menyuarakan aspirasi dalam kritik kebijakan tadi kita akan mengulangi atau ditawarkan. Ya, oke. Munculnya pelanggaran HAM atau apa itu HAM? Hak asasi manusia. Ya, hak asasi manusia seperti kasus Tanjung Priok, kasus Filipina, kasus Fatahudin dari UN Jakarta. Ya, ini nanti akan
ini wartawan. Jadi karena tadi pemerintah itu tidak mau misalkan mereka dikomentari kasus pelanggaran HAM, yaitu kasus Mansur. Ada ya? Tanggal 12 September 1984 adalah titik mangsa yang begitu laku bagi umat muslim, tepatnya di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dari persidangan beberapa hari sebelumnya, polemik berpunca pada tetesan darah pada 12 September 1984. Salah kerusuhan yang melibatkan massa Islam dengan aparat pemerintah Orde Baru. Korban tewas nyaris seluruhnya dan merekan nyawa lantaran diterjang timah panas dari senapan tentara. Pertemuan darah sesama anak bangsa itu bermula dari penerapan Pancasila sebagai asas tunggal yang mulai diincar digaungkan sejak 80-an. Semua organisasi di bumi Nusantara wajib berasaskan Pancasila, tidak boleh yang lain. Artinya, siapapun yang tidak sejalan dengan garis politik resi Moda, maka layak dituduh sebagai anti Pancasila Germanu, salah seorang anggota Babinsa, dan juga sebagai pelaku yang dihadirkan sebagai saksi. Ia berdalih, pamflet-pamflet itu ditulis dengan pilok, yang tidak bisa dihapus dan tidak ada peralatan di tempat untuk dipakai menghapusnya. Oke, kalau tadi sudah membahas tentang masa Orde Baru, masuk ke masa reformasi atau masa yang sekarang. Ya, lihat, penerapan Pancasila pada masa reformasi tidak lagi diteladahkan pada ancaman pemberontakan yang ingin menggantikan Pancasila dengan ideologi lain, tetapi lebih diarahkan pada kondisi kehidupan masyarakat yang diwarnai oleh kehidupan serba bebas seperti kebebasan berbicara, berorganisasi, berekspresi, dan sebagainya. Oke, kalau kalian ingat masih di masa awal kemerdekaan, itu kan banyak pemberontakan. Mereka ingin menggantikan Pancasila. Kalau di masa sekarang itu tidak ada lagi yang menggantikan Pancasila, tidak ada lagi pemberontakan. Kelebihannya ada di masa reformasi yang pertama, terjaminnya hak-hak dasar warga negara. Yang kedua, penyelenggaraan pemilu yang bersifat sangat demokrasi. Lihat ya, kekurangannya di masa reformasi ada 4. Yang pertama mana? Orang bebas. Yang kedua, komunikasi yang tidak beretika, yang ketiga, perbedaan dan populisme keras, yang keempat, analisisme serta analisisme. Oke, coba lihat. Ibu membentuk kelompoknya, silakan bentuk kelompok seperti ini. Ya, silakan. Gerak. Oke, coba perhatikan kayak ini. Apa tugasnya? Ini tugasnya. Carilah informasi tentang materi tugas kelompok masing-masing melalui bukti paket, handphone, atau media lainnya. Lalu tuliskan dalam bentuk laporan di kertas lembar. Jadi sediakan buku sumbernya ya. Lalu nanti kalian akan mempresentasikannya seperti yang tadi aku bilang. Lalu akan ada tanya jawab, ya. Oke, coba. Ini dia. Ini tugasnya. Kelompok 1 membahas tentang kelebihan masa Orde Baru. Kelompok 2 membahas tentang kelemahan di masa Orde Baru. Kelompok 3 membahas kelebihan di masa reformasi. Kelompok yang terakhir kelemahan tentang penerapan Pancasila di masa reformasi. Kelebihan pada masa Orde Baru adalah bebas memberikan pendapat. Kedua, lebih berfokus pada sektor ekonomi dan pendidikan. Ketiga yaitu pembangunan di kota besar berjalan lancar. Keempat, berhasil menerapkan program keluarga berencana atau KB. Kelima, terwujudnya rencana pembangunan 5 tahun atau Referida Kehidupan. Oke, berapa buat kelompok 1? Ada yang ingin memberikan pertanyaan? Ya, silakan. Apakah yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kelebihan pada masa Orde Baru
Inggris. Apa? Oke, siapa yang ingin bertanya kepada kelompok 2? Ya. Apakah yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi kelemahan atau kekurangan penerapan Pancasila pada masa Orde Baru? Oke, sudah selesai ya? Sudah, Bu. Nomor kelompok 1, silakan menjawab pertanyaan yang sudah diberikan oleh guru. Ya, silakan. Bacakan soalnya lalu jawab. Apakah yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kelebihan pada masa Orde Baru? Jawaban, yang dilakukan pemerintah adalah membuat konsep kebebasan bagi masyarakat agar masyarakat lebih berkembang mulai masa Orde Baru. Oke, lanjut. Dua, apa bentuk perwujudan kerjasama pemerintah negara Indonesia dan negara asing? Bentuk perwujudannya bisa kita lihat dari adanya kerjasama antar negara, misalnya membantu negara tetangga yang sedang mengalami bencana. Oke, sudah diterima? Sudah, Bu. Yang belum puas? Enggak, Sudah tidak. puas. Sudah? Oke, beri aplaus buat kelompok 1. Setelah kita pelajari materi hari ini dengan apa yang sudah Ibu kasih tahu tadi, sudah Ibu presentasikan, lalu kamu sudah berdiskusi kelompok, ada yang ingin bertanya tentang materi hari ini? Ada? Kena itu apa? Kita sudah membahas kelebihan dan kekurangan pada penerapan Pancasila pada masa Orde Baru dan masa reformasi. Masa apa yang paling baik dari kedua itu? Oke, Pak, ada yang bisa menjawab? Dari masa Orde Baru dan masa reformasi, yang mana yang paling baik? Masa reformasi. Karena di situ kita sudah memiliki konsep kebebasan yang membuat kita dapat bebas berpendapat, yang membuat memacu kreativitas masyarakat Indonesia. Oke, beri aplaus. Ada yang pendapat lain? Oke, ya benar ya. Kenapa kalau kita dari masa Orde Baru dan masa reformasi lebih baik? Tapi jelas setiap masa ada kelebihan dan kekurangan. Memiliki kehidupan yang bebas yang memacu kreativitas kita, tetapi kita tidak boleh berlebihan hingga membuat itu berdampak negatif bagi kehidupan kita sehari-hari. Oke, beri aplaus buat. Ya, jelas di masa reformasi sekarang ini sudah banyak kelebihan, yaitu kebebasan pers, kebebasan berpendapat. Tapi jangan karena adanya kebebasan itu kita menyalahgunakan. Siap? Oke, buat tugas Ibu LKPD-nya nanti Ibu kirim dari WhatsApp group. Nanti kamu kerjakan, kita kumpulkan di minggu depan. Lalu pelajaran kita minggu depan di bab 2. Coba buka bab 2. Tentang apa di situ? Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Iya. Indonesia. Isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.